Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pagi ini kita akan membahas distribusi peluang kontinu yang di dalamnya nanti ada distribusi normal, distribusi eksponensial, sama distribusi uniform seragam. Yang kita lihat di depan ini adalah karakteristik yang biasa kalian lihat harusnya ya, distribusi yang berbentuk gunung simetris. Nah, inilah yang kita sebut sebagai distribusi normal. Pada pertemuan yang kemarin ketika kita ngomong diskrit dan kontinu, kita ngomong diskrit dengan diskrit yang lain itu terpisah jauh. Namun ketika kita ngomong kontinu antara titik satu dengan titik yang lain itu jaraknya bisa sangat dekat sehingga tidak bisa diukur titik per titik, sehingga ukurnya menjadi luas bukan lagi titik per titik. Kalau kemarin kita lihat banyaknya kecelakaan di perempatan 1, 2. Nah sekarang kita akan melihat misal volume aqua 300 mili lebih sedikit, terus 300 mili lebih sedikit lagi. Nah artinya volume itu selisihnya bisa sangat sedikit. Kalau kita mencari peluang titik per titik, nanti hasilnya peluangnya 0. Jadi kita nyari peluangnya itu bukan lagi titik per titik tapi selang. Misal peluangnya peluang volume aku Viva misalnya 400 mili sampai 401 mili, berarti ada tambahan 1 mili, itu peluangnya berapa gitu. Tiga yang tadi saya ceritakan ada distribusi seragam uniform, di mana ada titik minimum maksimum. Nah di sini ya tempatnya ini A, ini minimum, ini B, di sini maksimumnya, artinya pilihannya tidak bisa lebih dari itu gitu ya, hanya dari A sampai B. Contohnya misal umur manusia ya dari berapa, dari 0 umur yang dari 0 tahun itu misal sampai paling tinggi berapa, 1000 tahun misalnya. Nah, kayaknya kan nggak mungkin ada yang umurnya lebih dari 1000 tahun gitu ya. Nah bedanya di distribusi seragam dengan distribusi normal, ketika distribusi normal ini tidak ada ujungnya, tidak ada minimum dan maksimumnya distribusinya. Jadi ini itu bergerak akan menuju minus tak hingga, di sini akan bergerak menuju plus tak hingga. Jadi walaupun dia peluangnya itu sangat kecil, itu bisa ditarik panjang sehingga dia akan terus-terusan ada, gitu, tapi ya peluangnya kecil sih. Lalu yang terakhir ada distribusi eksponensial, di mana sebenarnya distribusi eksponensialnya adalah bentuk kontinu dari kemarin distribusi apa? Poisson. Poisson, masih ingat Poisson, Poisson. Nah, distribusi eksponensial ini melihat tingkat kejadian atau rate. Nah, distribusi normal ini sendiri juga sebenarnya merupakan kasus khusus ketika n-nya banyak dalam distribusi binomial. Jadi binomial menjadi distribusi normal, distribusi Poisson itu bertransformasi menjadi distribusi eksponensial. Nah, ketika kita mempunyai distribusi seragam, artinya peluangnya ini loh, tingginya ini sama persis ya. Jadi tingginya ini sama persis, dari A sampai B itu tingginya sama. Artinya peluangnya sama kayak kita ngitung peluang dadu kemarin ya. Peluang dadu, kalau jadi per titiknya itu peluangnya sama. Nah, ini pun juga seperti itu. Jadi per titik ini sama. Jadi peluangnya seper B min A. Jadi kalau kita pengen menghitung peluang misal dari misal kita punya A-nya ini 1, B-nya ini 10, lalu kita pengen menghitung peluang X di antara 2 sampai 3. Nah, artinya kita akan ngitung rentang dari 2 ke 3 dibagi dengan rentang dari B ke A gitu ya. Jadi 3 min 2 1, B min A 10 min 1 9. Jadi peluangnya 1/9. Nah, yang paling penting pada bab ini yaitu distribusi normal, karena nanti akan kita pakai terus nih ke belakang.
Nah, kita lihat ya, seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa makin ke ujung itu peluangnya jadi makin kecil. Kalau kita lihat di sini, nilai 97,5 itu batasnya cuma sampai di sini nih kalau kalian lihat. Nah, padahal total peluang berapa? 1. Artinya sisa yang ada di sini, yang kecil ini, itu nilainya hanya 997, berarti 100% dikurangi 997. Hanya 0,3. Jadi 0,3 sangat-sangat kecil sekali gitu ya di sini. 0,3 persen malah. Nah, kalau sampai di bagian ini itu luasnya 95%. Nah, nanti kita sorry, ada yang keinget tabelnya belum dimasukkan, tapi kita nggak apa-apa, kita lanjut saja, nanti kita masukkan. Jadi di sini nanti untuk ngitungnya tentu nggak hafal seperti ini ya, kita lihat tabel saja agar lebih memudahkan, jadi lebih spesifik, lebih presisi. Nah, di sini kalau kita punya tabel ini itu rata-ratanya mu. Kalau kita ingin mengerjakan soal, karena rata-ratanya normal itu bisa bermacam-macam. Sehingga kalau dibikin tabel kan yo susah kan. Kalau bikin tabelnya banyak sesuai dengan rata-ratanya. Sehingga oleh karena itu diselidikilah, didapatkan ada namanya normal standar. Di mana normal standar ini adalah Z. Biasanya kita ngomong N mu sigma. Nah, ini ditransformasi menjadi Z, si mu-nya jadi 0, sigma-nya jadi 1. Nah, jadi semua distribusi normal nanti kita transform dulu menjadi normal standar, menjadi Z, nanti kita baru lihat ke tabel. Nah, di nilai Z ini kita punya bagaimana cara mencari nilai Z? Gampang ya, X dikurangi dengan mu per sigma akan didapatkan nilai Z-nya berapa. Di X min mu per sigma. Kita akan lihat di contoh soal. Yang ketiga yaitu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial juga menggambarkan sesuatu yang beda dengan distribusi normal karena dia bentuknya ya eksponensial rate gitu, kayak dia decay itu namanya, kayak makin berkurang lama-lama menuju nol, makin berkurang lama-lama menuju nol. Beda dengan kalau normal itu kan naik sampai puncak terus turun. Tapi kalau eksponensial dari puncak turun terus. Nah, nanti tentu ini juga menghitungnya akan menggunakan tabel. Nah, bagaimana untuk menghitung lambda? Lambda itu adalah seper mu. Nah, ini patut kita ingat ya, lambda itu sama dengan seper mu. Jadi nanti yang ada di tabel entah itu lambdanya atau mu-nya, tapi kita harus bisa mencari salah satunya jika salah satunya itu diketahui. Nah, misal kita lihat di sini ada seorang pengemudi yang rata-rata pendapatannya itu $1.000 gitu ya. Dan standar deviasinya atau sigmanya itu $100. Berapakah probabilitas pengemudi memperoleh pendapatan antara $1.000 sampai $1.100? Artinya kalau kita punya ini, kita itu sedang mencari P di mana X-nya terletak antara 1000 ke 1100. Nah, kita akan mencari ini. Bagaimana carinya? Transform dulu ke Z. Sorry. Oke. Cara menghitungnya, pertama transform dulu ke dalam bentuk P. Tadi kita hitung lagi, yaitu P tadi apa? X, dimana X-nya itu kita cari dari 1000 sampai 1100. Nah, bagaimana cara mentransform ini menjadi Z?
Tadi kita tahu rumusnya Z apa? Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, kita hitung dulu Z1. Jadi yang 1000 ini kita ubah jadi Z1. Jadi 1000 mu-nya tadi piro? 1000 per sigmanya itu 100. Sehingga didapatkan 1000 min 1000 0 per 100 0. Nah, 1100-nya kita buat jadi Z2. Artinya kita akan punya 1100 min 1000 per 100. Jadinya piro ini? 100 per 100 ya. 100 per 100 1. Nah, dari di sini kita akan punya P yang sedang kita cari itu sebenarnya adalah Z1, Z, Z2. Jadi kita ubah menjadi bentuk P0, Z1. Nah, 0 dan 1-nya kita peroleh di yang tadi. Nah, untuk sesuai dengan yang ada di tabel, kita ubah ya di sini menjadi dua angka di belakang koma gitu ya, biar sesuai tabel. Jadi tulis P0,00 Z kok 0, sorry, 1,00. Nah, cara melihat di itunya di tabel, nanti kalian lihat ini itu di kiri, sementara yang ini dilihat di atas. Dan 2 ini dilihat di kiri, yang paling belakang dilihat di atas. Ayo kita lihat sekarang tabelnya. Saya masukkan dulu insert PDF tabel dan before after dan. Nah, geser yang normal. Kalau kita geser mana ini areas under the normal curve ini ya. Nanti kalian apa ya, di buku kalian ya agak belakang ya, kemarin binomial kan depan, areas under the normal curve itu belakang. Nah, kita ingin tadi mencari apa di antara 0 sampai 1 ya, berarti kan kalau kita lihat di sini batasnya 0, di sini kita carinya tadi batasnya 1. Nah, 0,00 1,00. Nah, melihatnya berarti hanya yang kanannya saja. Di bagian kanan kalian lihat 1,0 sama 0. 1,0 ini lihatnya di mana? Di kiri. 0-nya lihatnya di mana? Di atas. 1,0 berarti melihatnya di kiri ini dapat 1,0. Lalu 0-nya melihat di atas ini. Nah, berarti angkanya mana? Ini. Nah, 0,3413. Jadi peluangnya itu 0,3413. Mana tadi? Ini ya. Dapatlah angkanya 0,3413. Ya. Ya, ini contoh saja. Misal kita mencari ya, contoh buat baca tabelnya ya. Misal kita lagi mau mencari 1,25 sampai kok Z. Iya betul Z ya, bukan X. Sampai 2,00. Nah, bagaimana mencarinya? Ini akan lebih gampang kita karena di sini batasnya nggak 0 ya. Jadi kalau pengen mencari di tabel belakang itu yang langsung lihat itu harus 0. Nah, kalau nggak 0 gimana? Kita coba gambarkan dulu. Ini tuh kan tengah-tengahnya 0. Terus 1,25 misal di sini. 2,0 misal di sini. Nah, artinya di sini yang sedang kita cari. Tapi yang muncul di tabel itu 0 sampai 2,00 yang muncul di tabel. Artinya kita cari dulu yang 0 sampai 2,00, lalu kita kurangi yang 0 sampai 1,25.
Nah, itu jadi 2 kali ngerjainnya karena yang dicari itu enggak persis dari 0, tapi mulainya dari 1,25. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk. Berarti 2,00 belum ada ya. Kita cari yuk. 2,00 angkanya ada di bawah. Ini ya. 2,0000-nya adalah ini di atas. Berarti kita punya angkanya ini 2,00 0,4772. Tulis dulu. Nanti buru lupa. 0,4772 kurangi. Sekarang kita melihat yang 1,25. 1,2 lihat di kiri. Ini ya. 1,25 ini. Nah, berarti angkanya akan muncul di sini 0,3944. 0,3944. Nah, tinggal kita kurangi. Dibuangnya berapa nih? 2,4, 8, 7, 6, 2, 798 terus 0. Jadi 0,0828 gitu ya. Nah, jadi pertama dari N biasa ubah ke normal standar jadi Z. Setelah jadi Z baru kalian bisa lihat di tabelnya. Nah, untuk soal yang berikut silahkan kalian kerjakan sebagai latihan mandiri, kerjakan sendiri ya. Oke, good luck, jelas ya. Jadi yang dicari X-nya dari 150 sampai 154, tinggal dicari Z-nya berarti dari berapa ke berapa. Oke. Nah, jadi memang yang paling penting dari bab ini yaitu yang distribusi normal, yang lain sebenarnya ya tambahkan aja. Kita cukup tahu bahwa normal ini bentuknya simetris, sedangkan yang lain bentuknya ada yang moncong, ada yang tidak, ada yang simetris juga, cuman tidak sampai tahingga. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.